segera mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Maha Besar yang ada di dalam kerajaan surga, kembali ya Bapa, pada saat hari ini kami menghadap tahta dan hadirat-Mu, merendahkan hidup ini, merendahkan hati kami ini ya Bapa. Jikalau sebentar kami akan memuji, kami akan membesarkan, kami akan memuliakan, bahkan bersorak bagi Engkau ya Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang turun di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua ya Bapa. Biarlah kami semua boleh merasakan lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Berbahagialah bagi orang yang percaya kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, Yang merendahkan dan meninggikan juga. Akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Amin. Terima kasih. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang amin. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah genapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Berbahagialah
anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi katakan berbahagialah. Amin. Yang percaya anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat Engkau menuntun langkah kami, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Musisanya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku yakin saat Kau berfirman,
sediakan ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang, amin. Terima kasih Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Biar jemaat naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Terima kasih. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Masih jemaat naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Katakan, aku percaya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Benar Tuhan, kami mengamini pujian ini ya Bapa, sebab tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Semuanya mungkin, semuanya akan terjadi
seturut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami ya Bapa. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap kehidupan hati kami. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, termeterai dalam setiap hati kami ya Bapa. Suci, kuduskan hidup ini sehingga kami boleh layak untuk menerima akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan siap duduk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini yang disertai dengan perjamuan suci. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan ada pengumuman. Yang pertama, bantu doa untuk Radio Suara Mahanaim yang akan launching atau diresmikan di tanggal 24 Oktober bulan ini. Jadi bantu doa biar semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti radio Suara Mahanaim kita. Ada yang kalau senang berita ada program VOE, yaitu berita khusus jam 8 pagi. Itu berita internasional dan juga berita lokal, berita dalam negara Indonesia. Dan itu update ya, terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti kalau mau ada berita apa. Kemudian ada acara sehat bugar, itu ada. Tadi waktu sebelum ibadah itu ditampilkan ya acara-acara Radio Suara Mahanaim, saudara boleh ikut. Dan juga ada program-program yang diusung oleh para penyiar dari Mahanaim. Saudara boleh dukung itu. Ya, penyiar dari Mahanaim setelah dilatih, dimentor oleh Pastor Anton beberapa waktu lamanya dan mereka sekarang buat siaran, ya saudara boleh ngikutin itu. Nah, saudara juga bagi yang tertarik untuk pasang iklan, monggo silahkan pasang iklan, bisa berhubungan dengan Bapak Abed. Ya, soal harga seikhlasnya lah Pak Ibu. Ya kita nggak tetapin harga, monggo mau dikasih ya puji Tuhan, enggak ya nggak apa-apa. Biar radio kita itu kelihatan ada iklannya Pak Ibu. Puji Tuhan. Ya, mau iklan apa? Ya, Bapak Ibu silahkan, nggak apa-apa. Toko apa gitu ya, toko apa? Ya, silahkan monggo. Ya, misalnya Gokar, ya, ya itu boleh, saudara. Puji Tuhan. Kemudian pengumuman kedua, bantu doa buat saya. Rencana minggu besok, tanggal 13, saya akan seminarkan hasil penelitian saya, hasil disertasi saya diseminarkan di hadapan para gembala sidang, karena lokus saya adalah gembala-gembala sidang GPDI di Jawa Tengah. Jadi saya pinjam tempat di Ketua Wilayah 1 Semarang, Bapak Pendeta Boas Yuli Santoso, dan beliau sangat terbuka untuk menerima dan siap membantu apa yang diperlukan. Ya, bantu doa biar seminar ini boleh berjalan dengan baik karena ada penilaiannya di situ. Nah, setelah seminar selesai, bulan November ada ujian akhir baru. Ya, harus sebelumnya ada jurnal internasional dulu, dan puji Tuhan jurnal internasional saya sudah terbit dan tinggal ujian akhir. Setelah seminar, ujian akhir bulan November, dan kalau memang Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, bulan Desember saya wisuda. Nah, jadi bantu doa, karena
NINA, nomor induk nasional atau PIN, penomoran induk nasional itu sudah keluar. Untuk gelar doktornya itu sudah keluar, jadi sah diakui oleh negara, jadi bisa diwisuda. Tadinya belum keluar, kalau belum keluar terpaksa meskipun sudah ujian disertasi, paling wisudanya tahun depan, nunggu keluar. Tapi puji Tuhan sudah keluar dan bantu doa buat ujiannya, biar Tuhan yang menolong, membantu saya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan kita, cepat saja dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama, ya, satu ayat saja. Kejadian 3 ayat 9, kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Ini peristiwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah mereka jatuh dalam dosa, Tuhan mencari mereka. Dan menanyakan ketika Tuhan berjalan-jalan di dalam taman itu, waktu hari sejuk di ayat 8, kemudian Tuhan bertanya, memanggil manusia itu, dan bertanya kepada mereka, "Di manakah engkau?" Itu bukan berarti Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak ngerti di mana mereka, tetapi kalau saudara baca ini berulang-ulang dan minta Roh Kudus untuk memberikan pencerahan, pewahyuan kepada kita, maka saudara akan mengerti bahwa sebenarnya posisi di pemandangan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Tuhan sedang bertanya posisi mereka, di manakah engkau? Itu sedang menanyakan posisi. Dan kalau saudara belajar di dalam bagian firman Tuhan yang lain, jelas Tuhan sangat konsen dengan posisi. Dan nanti kita lihat ya, di dalam dunia pekerjaan, posisi itu juga penting. Kalau kita salah posisi dalam bekerja, maka itu akan mempengaruhi produktivitas orang tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Contoh misalnya, dia posisinya cocoknya sebenarnya di lapangan. Tapi oleh kantor, oleh perusahaan ditempatkan di bagian administrasi, di dalam gedung. Dan itu tidak cocok, salah posisi, sehingga mempengaruhi produktivitas. Jadi posisi itu menentukan, di dalam dunia sekuler, di luar sana, itu sangat menentukan, mempengaruhi posisi. Di dalam dunia olahraga misalnya, juga sangat penting posisi di dalam sepak bola. Ya, ada 11 pemain di lapangan, ada posisinya masing-masing. Ada sebagai striker, ada sebagai gelandang, ada sebagai back dan kiper. Itu mereka punya posisinya masing-masing. Nah, kalau salah posisinya, kiper ditaruh penyerang, tentunya tidak berjalan dengan baik. Kacau semuanya. Nah, demikian juga di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa posisi itu sesuatu yang sangat penting. Nah, coba lihat. Di dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama saya baca kepada kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang tersebut firman Tuhan katakan berbahagia. Itu bicara apa? Posisi.
orang yang berjalan, orang yang tidak berdiri, orang yang tidak duduk dalam kumpulan penceramah. Itu bicara semua tentang posisi. Jadi posisi itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan posisi itu mempengaruhi ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, kita sepakat bahwa ibadah ini berguna. Ya, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Baik bicara hidup yang saat ini, baik juga kekekalan. Coba lihat di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna. Nah, karena kita salah posisi, ibadah kita jadi nggak berguna, Pak Ibu. Nah, posisi yang bagaimana yang membuat ibadah kita nggak berguna? Nah, coba lihat di dalam Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini bicara posisi. Kemudian ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara lihat, ibadah tadi di satu sisi, Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius bahwa ibadah itu berguna. Baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Sangat berguna. Tetapi ibadah itu akan menjadi sia-sia. Ibadah itu akan menjadi percuma kalau kita salah posisinya. Posisi apa? Posisi hati kita, Pak Ibu. Dikatakan di dalam Matius 15 ayat 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu bicara posisi. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen yang beribadah yang seperti ini. Sehingga ibadah mereka menjadi sia-sia. Ibadah mereka menjadi tidak bermanfaat. Ibadah yang percuma. Kenapa? Karena posisi hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Jadi posisi itu sesuatu yang sangat penting. Nah, coba saya lihat satu lagi ya. Posisi itu menentukan cara pandang kita, Pak Ibu. Nah, coba lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang ke-4. Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Wahyu 4 ayat pertama. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Firman Tuhan datang kepada Yohanes, murid Tuhan Yesus. Naik kemari, maka aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Selama belum naik, posisi itu bicara posisi. Sebelum naik, Yohanes gak akan ngerti cara pandangnya Tuhan. Tidak akan ngerti. Makanya Tuhan suruh Yohanes naik kemari. Aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Itu bicara posisi. Nah, coba lihat di dalam Mazmur pasal 73. Di dalam Mazmur pasal 73. Kalau kita salah posisi, waduh. Repot, cara pandang kita salah, Pak Ibu. Coba lihat di dalam Mazmur pasal 73. Ayat yang kedua mulai. Tetapi
Sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Jadi Mazmur ini nyaris jatuh. Nyaris tinggalkan Tuhan loh. Ini pemazmur. Ya, Mazmur Asaf. Nah, ayat 3. Kenapa pemazmur sampai hampir tergelincir, terpeleset? Nah, ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi pemazmur lihat orang-orang yang suka bual tambah mujur. Orang-orang fasik tambah mujur, hidupnya beruntung. Nah, itu cemburu. Ayat 4, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Coba lihat cara pandangnya. Cara pandang yang negatif. Lihat orang fasik mujur. Ya, pembual-pembual mujur. Sehat, gemuk, diberkati sepertinya. Waduh, coba lihat ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Coba saudara lihat. Pemazmur dia tadinya lihat orang-orang fasik ini hidupnya mujur. Pembual-pembual ini hidupnya sehat, gemuk, tidak kena masalah, tidak ada sakit, semuanya berjalan dengan baik. Itu membuat pemazmur cara pandangnya salah, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, pemazmur sempat hampir terpeleset, tergelincir atau tinggalkan Tuhan. Karena cara pandang yang salah. Nah, coba lihat di dalam ayat 12, 13. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Coba lihat cara pandangnya keliru. Sia-sia sama sekali aku. Pemazmur dia katakan saya ini udah sia-sialah, ikut Tuhan sia-sia, ngelayani Tuhan sia-sia. Gimana enggak sia-sia? Lihat orang fasik mujur, orang fasik sehat, gemuk, tidak ada kesusahan, tidak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Saya banyak masalah mungkin. Sehingga cara pandangnya keliru pemazmur ini, tadinya. Nah, coba lihat lagi di dalam ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Mau coba menyelidiki, jadi kesulitan bagi pemazmur. Kenapa ya kok bisa mereka diberkati Tuhan? Jadi sulit, sampai di ayat 17, kalau saudara perhatikan, dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Itu berkenaan dengan posisi. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah, ayat 17, dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi cara pandangnya tadinya pemazmur itu keliru. Lihat orang fasik itu mujur, lihat orang fasik itu gemuk, sehat, gak ada masalah, gak ada persoalan, hidupnya senang, diberkati. Dan itu sempat membuat pemazmur hampir tergelincir, terpeleset dan tinggalkan Tuhan. Sampai kapan? Sampai posisinya benar. Sampai pemazmur masuk ke tempat kudusnya Tuhan dan melihat kesudahan mereka. Baru ngerti, selama posisi kita salah Pak Ibu, cara pandang kita akan salah. Kalau cara pandang kita salah, tindakan kita juga salah. Lihat pemazmur aja hampir tergelincir, hampir jatuh, hampir tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena salah posisi. Karena itu posisi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, posisi kita di mana Pak Ibu saat ini? Apakah kita seperti pemazmur awalnya? Kita iri, cemburu, lihat orang lain diberkati Tuhan. Lihat orang lain, orang fasik, kelihatannya hidupnya enak, sehat, gemuk. Ayo, come on Pak, ubah posisi kita. Naik ke tempat kudusnya Tuhan. Maka Tuhan akan perlihatkan kesudahan mereka. Amin. Selama posisi kita salah, cara pandang kita akan salah. Yang terakhir saudara, dari tadi kita bicara posisi itu penting, posisi penting. Nah, posisi yang paling strategis. Itu kita ini harus posisinya di mana sih?
paling strategis, posisi saya ini harus di mana Tuhan? Kalau memang posisi itu penting, Tuhan tanya sama Adam dan Hawa, di mana engkau? Penting. Kemudian pemazmur katakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan di nasihat orang fasik dan sebagainya. Kalau memang posisi itu mempengaruhi dalam ibadah, kalau posisi itu memang mempengaruhi cara pandang saya, nah posisi yang paling strategis, saya ini harus ada di mana Tuhan? Saudara, coba lihat di ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal 62. Ini posisi saudara harus di sini. Mazmur pasal 62. Ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Posisi yang paling strategis, kita adalah dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan orang yang bisa tolong kita, bukan. Bukan dekat orang yang bisa kita andalkan, bukan. Tetapi hanya dekat Tuhan saja. Itu posisi yang paling strategis. Tidak ada posisi lain dalam menghadapi situasi yang akhir-akhir ini terjadi. Kecuali kita hanya mau Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Bicara posisi. Saudara lihat orang-orang yang datang kepada Yesus, posisinya dekat dengan Yesus. Mengalami jamahan, mengalami kesembuhan. Saudara ingat peristiwa perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia harus merangkak sampai dia jamah jubah Yesus. Itu posisi yang paling tepat untuk dia mengalami kesembuhan. Posisi yang tepat bukannya jauh dari Tuhan, tapi posisi yang tepat ketika dia dekat dengan Tuhan bahkan sampai dia bisa menjamah jubah Yesus. Itu posisi yang tepat. Nah, yang menjadi pertanyaannya sore hari ini, di manakah posisi Bapak Ibu? Apakah posisi kita sudah mulai jauh dari Tuhan? Apakah posisi kita sudah mulai tidak dekat lagi dengan Tuhan? Menjauh, udah mulai enggak berdoa lagi, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas ibadah mungkin dan sebagainya. Ingat, posisi itu menentukan. Tuhan itu konsen benar dengan posisi kita. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, perbaiki posisi kita kalau posisi kita tadinya salah. Kalau posisi kita tadinya mulai jauh dari Tuhan, mulai tidak dekat lagi dengan Tuhan, mulai cara pandang kita mulai salah nih. Cara berpikir saya udah mulai salah. Ibadah saya kelihatannya udah mulai tidak ada manfaatnya, ibadah yang membosankan, ibadah yang mungkin tidak merasakan hadirat Tuhan. Itu bukan salah worship leader, singer, pemain musik, atau pelayan-pelayan mimbar lainnya, bukan. Tapi salah posisi kita ini. Salah hati kita udah mulai jauh daripada Tuhan. Nah sore hari ini melalui tubuh dan darah Yesus, ayo Pak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Posisi kita dekatkan lagi dengan Tuhan. Pemazmur katakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Apapun masalah yang kita hadapi, sebesar masalah apapun yang saudara sedang alami pada sore hari ini. Kalau saudara posisinya benar, dekat dengan Tuhan, saudara akan dapat kekuatan dari Tuhan. Penghiburan, bahkan jawaban dan mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita satukan hati dan iman kita buat bangsa Indonesia. Bapa di dalam surga, kesempatan ini kami bawa bangsa kami Indonesia kepada Engkau. Tuhan berkatilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, dengan keadaan yang ada sekarang ini yang dialami oleh bangsa kami. Tuhan tolong para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet para menteri ya Tuhan. Aparat-aparat keamanan, TNI, Polri Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Engkau ya Tuhan.
Tuhan yang beri kekuatan, kemampuan buat para pemimpin kami dalam menjalankan tugas-tugas yang ada ya Bapa. Terlebih bawa mereka untuk mereka takut kepada Engkau dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Kesempatan ini kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan melawat memberkati. Berkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati, pakai kehidupan mereka untuk mereka menjangkau dan memenangkan banyak jiwa-jiwa yang ada ya Bapa. Sehingga bangsa kami dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kesempatan ini kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di mana yang Rembang kami serahkan kepada Engkau. Setiap para hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala kami ya Tuhan, Salmon sekeluarga, seluruh hamba-hamba Tuhan, para majelis, staf gembala, pengurus wadah, rayon, ketua-ketua kami ya Tuhan, para aktivis, para pendoa syafaat, semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan yang memberkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah kami sehati bergandengan tangan dalam mendukung dan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di Mahnaim Rembang ini ya Bapa. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Setiap program gereja kami serahkan kepada Engkau. Apapun menjadi kebutuhan keperluan gereja kami, Tuhan Engkau yang memberkati. Kesempatan ini kami juga berdoa buat setiap sidang jemaat Tuhan yang ada. Dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia kami serahkan semuanya kepada Engkau. Tuhan berkati ya Bapa. Kekuatan, kesehatan Tuhan berikan buat setiap umat-Mu. Yang lemah kuatkan, yang susah berikan penghiburan. Yang lama tinggalkan Engkau, bawa mereka untuk mereka mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu buat umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu. Apa yang diperbuat tangan mereka Tuhan buat berhasil. Apa menjadi kebutuhan keperluan mereka Tuhan yang memberkati ya Bapa. Jangan biarkan umat-umat-Mu ada di dalam kekurangan Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat Allah selalu melimpah di dalam kehidupan umat-Mu. Baik berkat jasmani, berkat rohani, damai sejahtera Allah, sukacita surga. Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami, dalam keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa syafaat kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Seraya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Kehadiranmu yang sudah memberkati kepada kami. Tuhan sudah berkati kami dengan firman-Mu. Tuhan sudah berkati kami dengan tubuh darah-Mu. Kami yakin Tuhan, oh semuanya itu membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kasih karunia-Mu makin
Tuhan limpahkan kepada kami. Berkatilah seberapa kami yang hadir pada malam hari ini. Rumah tangga kami semua umat-Mu berkati dengan sejahtera-Mu. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, hubui berkat ke atasnya. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah malam hari ini, Engkau berkati kami dengan roh sukacita-Mu ya Tuhan. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.